Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban. Tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor dominan yang mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa ini salah satunya karena didorong oleh gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur. Para penguasa Abbasiyah menugaskan para ilmuwan ke daerah Bizantium guna mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan. Selanjutnya, gerakan ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan cara memberi imbalan pada hasil penerjemahan. Hal ini dilakukan karena keinginannya mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun Ar-Rasyid, lembaga ini bernama Khizanah Al-Hikmah. Namun sejak tahun 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya zaman keemasan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada saat itu, Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samarra, Kark, Anhar atau Hashimiyah, Bukhara, dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum. Di bidang ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang filsafat antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushdi. Di bidang kedokteran dan farmasi. Tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang kedokteran dan farmasi antara lain Ar-Razi, karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Qanun fit Tibb. Ali bin Sahal, karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah atau Surga Hikmah. Sedangkan di bidang matematika, tokoh-tokoh muslim yang berperan antara lain Al-Khwarizmi, beliau adalah penemu aljabar. Al-Farukhan, insinyur arsitek di kota Baghdad, dan Banu Nusa, beliau adalah seorang ahli ukur. Sedangkan di bidang kimia, tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Di bidang astronomi, tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang astronomi antara lain 1. Al-Fazari, beliau adalah pencipta astrobol, yakni alat pengukur tinggi dan jarak bintang. 2. Al-Battani. 3. Al-Biruni, beliau adalah penyusun rumus geometri, aritmatika, dan astronomi. 4. Al-Farghani, beliau memiliki karya berjudul Al-Mudhil ila Ilm Hay'a Al-Aflak. Di bidang teologi terdapat beberapa nama yang dikenang sejarah. Beliau adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Wasil ibnu Atha, dan Ahmad ibnu Ja'far At-Tabari. Di bidang bahasa dan sastra terdapat beberapa tokoh yang terkenang, yaitu Abdul Hamid Al-Khatib. Beliau adalah pelopor seni mengarang surat. Ibnu Abdi Rabbib, beliau adalah penyair berbakat, dan Al-Jadid, beliau adalah seorang sastrawan. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah.
Selain perkembangan ilmu pengetahuan umum, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu antara lain ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah antara lain Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan karyanya Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dengan karyanya Jami' At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai dengan karyanya Sunan An-Nasai. Dari semuanya itu, kodifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dengan 7.397 diantaranya dianggap sahih. Setelah Imam Bukhari, kodifikasi yang dianggap otentik adalah milik Imam Muslim. Tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sedangkan para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain Imam Sufyan bin Uyainah, Waqi' al-Jarrah, Syu'bah al-Hajjaj, Zaid bin Harun, dan At-Tabari. Di antara beberapa mufassir tersebut, At-Tabari dianggap sebagai ahli tafsir terkemuka, dan salah satu karyanya yang bisa dinikmati hingga sekarang adalah tafsir At-Tabari. Fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode keempat dan lima. Pada masa ini muncul empat imam madhab. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal.